Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas C4 Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 20410103002. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang konfrontasi umat Islam terhadap kolonialisme Belanda. Yang pertama, apa itu konfrontasi? Konfrontasi adalah, menurut Supriyono dan Mulawarman, konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien, dan kemudian konselor mengumpanbalikan kepada klien. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konfrontasi, yang pertama, pertentangan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, pertentangan antara dua perkataan yang disampaikan dalam waktu yang berbeda. Dan yang terakhir, pertentangan antara perasaan yang dia katakan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan perasaan tersebut. Selanjutnya, sejarah terjadinya konfrontasi umat Islam terhadap Belanda. Pada permulaan abad ke-17, kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi pemerintah penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat pedagogis, kultural, tetapi juga psikologis politis. Pandangan ini pada satu pihak menimbulkan kesadaran bahwa pendidikan dianggap begitu vital dalam upaya mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Melalui pendidikan ala Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat yang terdidik, yang berbudaya barat, sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah. Tetapi di pihak lain, pandangan di atas juga mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Dan di akhir abad ke-18 merupakan suatu titik balik yang menandai berakhirnya kontrol Vogt di Hindia Belanda dan dimulainya pemerintahan langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda di Nusantara atau di Indonesia. Periode ini ditandai dengan berbagai kebijakan yang bersifat represif dan intervensionis terhadap kehidupan umat Islam di Hindia Belanda. Pemerintahan Belanda sesuai dengan kepentingan kolonialnya menganggap bahwa memberikan keleluasaan kepada umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Nusantara untuk menjalankan ajaran agamanya akan menjadi ancaman konfrontasi yang sangat berbahaya bagi agamanya dan akan berbahaya bagi kepentingan kolonialisme Belanda. Oleh sebab itu, Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan saling pengertian antara rezim penjajah dengan masyarakat melalui formulasi kebijakan Islam. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk kantor urusan pribumi atau kantor for Inlandszaken pada tahun 1889. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.